Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, dan selamat siang bagi yang menonton di siang hari, di malam hari, maupun di sore hari. Oke, apa kabar semuanya teman-teman ya? Salam semangat untuk persiapan CPNS tahun 2021. Ini sudah mendekati ya, tinggal pertengahan Juni. Insya Allah nanti ada pengumuman dari BKN ya, atau dari Kemenpan RB ya, terkait pelaksanaan CASN, P3K, dan CPNS. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang akan saya bahas, yaitu tentang TWK ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, seri yang ketiga ya, saya buat latihan atau prediksi soal TWK ya. Nanti saya akan menitik beratkan pada yang undang-undang ini, yang saya kasih warna merah ya, jadi soal-soal terkait undang-undang 45, jadi lebih spesifik lagi ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita menuju ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan info terupdate di channel saya. Oke, langsung saja. FRTWK CPNS 2019. Jadi yang pertama, lembaga tinggi negara terdiri dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara adalah titik-titik. Oke, silahkan teman-teman kunci dulu jawabannya. Yang mana kira-kira? Oke, sudah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat 2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara ya. Kalau yang Dewan Perwakilan Rakyat itu sedikitnya rapatnya itu 1 kali dalam setahun. Sama, DPR juga 1 kali dalam setahun ya. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak seperti itu, dia hanya mengadili atau menguji undang-undang. Kemudian kalau presiden itu bisa sewaktu-waktu, kalau ada hal-hal yang mendesak bisa melakukan rapat. Jadi tidak ada kewajiban untuk bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun dan lain sebagainya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Lanjut, nomor 2. Presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam suatu pemilihan umum dilantik oleh A. MPR, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung, D. Komisi Yudisial, E. Dewan Perwakilan Daerah. Oke, kira-kira mana teman-teman jawabannya yang paling tepat? Coba dikunci dulu. Sudah? Oke, jadi jawabannya adalah yang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat 2, yaitu MPR itu melantik presiden atau wakil presiden ya. Jadi yang paling tepat adalah MPR. Kalau Mahkamah Konstitusi tadi hanya menguji undang-undang ya. Kemudian kalau Komisi Yudisial malah diangkat oleh presiden ya. DPR juga tidak ya, bukan yang melantik presiden juga ya. DPD bukan, Mahkamah Agung juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang MPR teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45, presiden adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang menjabat sebagai presiden keempat Indonesia adalah A. Susilo Bambang Yudhoyono, B. Insinyur Joko Widodo, C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, D. B.J. Habibie, E. Megawati Soekarno Putri. Kira-kira mana jawabannya teman-teman? Silahkan dikunci. Ya, udah pasti tahu ya, adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, yang saat itu dipanggil Gus Dur. Nah, ini adalah urutan atau presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai yang ke-7 ya. Jadi Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri, SBY, dan Insinyur Joko Widodo ya. Jadi yang keempat adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 45, untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden memiliki kewenangan untuk A. Menetapkan keputusan Presiden, B. Menetapkan instruksi Presiden, C. Menetapkan peraturan Presiden, D. Menetapkan peraturan pemerintah, E. Menetapkan maklumat Presiden. Oke, silakan teman-teman kunci jawabannya. Sudah? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, menetapkan peraturan pemerintah. Ya, seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat 2. Jadi Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Dalam menjalankan tugas kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, dapat memberikan gerasi kepada tahanan negara, tetapi pemberian gerasi tersebut harus diperhatikan berdasarkan pertimbangan titik-titik. A. Mahkamah Konstitusi, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. MPR, E. Menteri Hukum dan HAM. Oke, silakan teman-teman kunci dulu jawabannya. Sudah? Oke, kalau sudah, kira-kira apa jawabannya? Ya, jadi Presiden yang memberikan gerasi itu harus mempertimbangkan siapa, ya. Jadi harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, ya. Jadi gerasi dan rehabilitasi itu dengan pertimbangan MA atau Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi itu berdasarkan pertimbangan daripada DPR. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang C, ya. Ini salah kuncinya ini, ya, jadi salah ketik, ya, gak apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang Mahkamah Agung, ya. Jadi oke, langsung saja, ya. Kalau teman-teman pengen belajar lebih maksimal, ikut tryout di Ayo CPNS, ya. Nanti bisa klik di link deskripsi di bawah, ya, di video ini. Pakai kode promo saya aja nggak apa-apa, supaya lebih hemat, ya. Kemudian supaya teman-teman lebih fokus, ya, untuk menambah wawasan, ya, TWK khususnya di Undang-Undang 45, teman-teman harus berusaha memahami, ya, dari pembukaan, kemudian pasalnya, ya, kemudian isinya, supaya teman-teman bisa mengerjakan soal itu dengan mudah, ya. Intinya banyak berlatih, ya, akan menjadi terbiasa kita setelah melakukan latihan tersebut. Oke, saya kira itu saja dari saya, ya. Nanti akan menyusul, ya, latihan-latihan soal untuk persiapan CPNS maupun P3K. Oke, selamat, semoga sukses di CPNS 2021-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.